merupakan besaran vektor yang mana dia tergantung daripada posisinya. Jadi kan kalau momentum ada dua benda yang bertabrakan, maka di situ akan menghasilkan eh, katakanlah di sini disebut dengan produk. Produk itu artinya hasil. Maka kedua benda itu akan bergerak sesudah terjadinya tubrukan tersebut pada arah yang berbeda. Jadi tidak tidak dalam satu garis lurus. Nah, jadi kenapa dia dikatakan besaran vektor? Karena kalau arah misalnya kecepatan dari satu benda itu searah 30 derajat contohnya, maka dia akan mental ataupun bergerak setelah itu dengan arah sudut yang berbeda, tidak dalam arah 30 derajat lagi. Makanya dikatakan besaran vektor di sini ya. Walaupun ini sebenarnya nilainya itu eh, apa dia tetap nilainya itu tidak misalnya kalau magnet itu kan kenapa dikatakan dia vektor? Karena besarnya itu bisa berubah dengan koordinat yang berbeda pula. Misalnya, kalau momentum ini sebenarnya seperti gerakan biasa, cuma karena dia memiliki arah setelah itu, maka dikatakan besaran vektor. Ini ya momentum pengertiannya. Satuan momentum adalah kilogram kali meter per detik atau massa kali kecepatan. Kemarin sudah kita bahas juga ya, setiap benda yang memiliki massa yang berbeda dengan kecepatan sama memiliki momentum yang berbeda atau dengan benda yang memiliki massa berbeda walaupun kecepatannya sama. Karena eh, momentum itu adalah kilogram kali meter per detik. Kemarin juga kita sudah singgung ya, benda yang kecil sekalipun jika dia memiliki kecepatan yang besar, maka memiliki momentum yang sama dengan benda yang besar tapi kecepatannya rendah. Orang yang anak kita masih buat misalnya PKKM dia orang oh dan orang itu ikutin aja nah kita saya ikutin begitu lah. Karena dari satuan ini, jadi dalam fisika itu setiap satuan, makanya kemarin kita pertama itu belajar tentang besaran dan satuan. Setiap satuan ini memiliki makna yang bisa dijabarkan. Jadi kalau kilogram kali meter per detik berarti massa benda itu mempengaruhi momentum, kecepatan benda juga eh, memiliki pengaruh terhadap momentum. Jadi ini faktor yang mempengaruhi momentum ya, massa, kecepatan, arah, dan waktu. Sudah tahu lah. Kemudian eh, massa merupakan eh, bagian dasar ya, bagian dasar atau hal dasar yang menentukan momentum. Tadi ya, momentum, massa, kecepatan, kemudian implikasi ataupun pengaruh massa terhadap momentum, eh, the greater an object mass, makin besar atau benda dengan massa yang lebih besar akan memiliki momentum yang lebih besar dibandingkan dengan benda yang massanya lebih kecil apabila kedua benda itu memiliki kecepatan yang sama. Kemudian juga kecepatan yang berbeda dengan massa yang sama
akan memiliki momentum yang berbeda juga. Sama tadi ya. Ada hukum dasar mengenai momentum ini adalah perkalian eh, atau momentum dari suatu benda itu akan selalu tetap apabila syaratnya ada kecepatan dan masanya adalah tetap. Walaupun dia bertabrakan dengan benda apapun atau benda dengan kecepatan apapun, kalau dia massa dan kecepatannya tetap, maka momentumnya akan tetap. Tumbukan eh, pada tumbukan total momentum total dari eh, interaksi kedua objek akan menyebabkan momentum berubah. Jadi hukum dari momentum itu kalau terjadi tabrakan misalnya antara dua benda, walaupun dia memiliki kecepatan dan massa, kemudian setelah terjadi benturan itu dia memiliki kecepatan dan massa yang berubah, maka dia akan memiliki momentum yang berubah. Contohnya misalnya katakanlah sebuah batu gitu kan, batu menumbuk eh, suatu benda yang bergerak, kemudian dia memiliki massa tentunya dan kecepatan. Kemudian setelah setelah terjadi tumbukan itu, kemudian batunya misalnya pecah, tentunya massanya kan akan berubah atau pecah menjadi dua, tiga dan seterusnya. Maka masing-masing pecahan itu bergerak misalnya dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan awal dia, maka momentumnya akan berubah. Momentumnya akan berubah karena dia memiliki massa yang berubah walaupun kecepatannya sama. Keseimbangan gaya untuk sebuah sistem dengan gaya eksternal yang seimbang, maka momentum total akan konstan, akan konstan dalam waktu tersebut, konstan over time. Jadi maknanya gini, jika sistem dengan gaya eksternal yang seimbang, maka selama gaya itu masih bekerja kepadanya dan tidak ada gaya lain yang bekerja selain gaya itu, maka momentumnya akan tetap atau konstan. Jadi impuls kemarin ada impuls juga adalah konsep dasar dalam mekanikal yang menceritakan atau menggambarkan perubahan momentum dari suatu objek. Change in momentum of an object. Impuls merupakan hasil daripada gaya yang bekerja pada suatu benda dalam waktu tertentu. Dalam waktu gaya itu diterapkan. Jadi gaya, misalnya ada suatu benda bergerak, kemudian diberikan gaya. Gaya itu bisa terjadi juga dengan misalnya benda itu bertabrakan dengan benda lain. Jadi benda yang ditabraknya itu memiliki gaya terhadap benda yang tadi yang menabraknya, maka dia akan menimbulkan impuls karena ada gaya lain yang bekerja pada benda yang sedang bergerak. Kemudian impuls juga merupakan besaran vektor karena tadi dia berpengaruh dengan eh, besar dan arah, magnitude and direction. Gitu dia.
Kemudian secara matematika, impuls merupakan integral daripada gaya dikalikan dengan waktu. Jadi gaya yang diberikan kepada suatu benda dalam waktu tertentu dijumlahkan secara total atau diintegralkan, itulah merupakan impuls. Satuannya Newton kali second atau kilogram meter per second. Kemudian ada dalam eh, hukum Newton kedua dalam impuls, seperti ini misalnya kan sebuah benda yang diam kemudian diberikan atau ya yang diam diberikan gaya, maka dia akan bergerak sesuai dengan gaya yang diberikan itu. Ini kalau kita contohkan lantainya ini lantai yang licin, maka ketika diberikan gaya benda itu akan langsung bergerak tanpa ada eh, tahanan gesek daripada lantai. Maka ketika diberikan gaya dia akan menghasilkan perpindahan atau gerakan dengan kecepatan tertentu. Kemudian kalau dua buah benda yang bertabrakan akan jadi ada momentum di situ ketika sebuah benda bergerak atau kedua-dua benda tadi bergerak, kemudian terjadi tabrakan maka akan menghasilkan impuls. Jadi momentum perkalian antara massa dengan kecepatan, kemudian impuls itu adalah gaya yang terjadi ketika benda itu saling bertabrakan. Benda yang satu akan mempengaruhi benda yang lainnya, seperti itu. Kemudian ada teorema atau teori-teori mengenai momentum dan impuls ini. Silakan nanti Anda baca. Saya mau masuk ke bagian lain dalam fisika ini. Ntar saya rekodnya saya matikan dulu.